Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Fa ya ayyuhal hadirun ikhwati fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di majelis yang mulia. Semoga dengan pertemuan kita, langkah kaki kita menuju jalan atau menempuh jalan untuk mencari ilmu, kita sama-sama ketemu juga di surganya Allah Azza wa Jalla. Amin. Alhamdulillah, sekarang kita sampai pada bab yang ke-56 dari kitab Al-Adab Al-Mufrad, atau yang kita ambil dari Sahih Al-Adab Al-Mufrad, yaitu kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab haqqul jari, babun haqqul jari, atau bisa dibaca babu haqqil jari. Bab yang membahas tentang haknya tetangga. Maksudnya di sini Imam Bukhari ingin memperlihatkan sebesar apa haknya tetangga, bukan untuk merinci satu persatu, tapi untuk memperlihatkan sebesar apa haknya tetangga, sehingga kita akan mengetahui kalau memang haknya itu besar, berarti kita harus betul-betul memperhatikannya. Nah, untuk rinciannya kemarin sudah kita kasih kaedah, ya, kita kasih kaedah bahwasanya haknya tetangga itu kembali kepada 3. 1, badlun nada namanya, yaitu memberikan kebaikan kepada tetangga. Kemudian yang kedua, kaful adza namanya, menahan gangguan. Kalau tidak bisa memberi, jangan mengganggu. Kemudian yang ketiga, tolaqatul wajhi namanya, kita bermurah senyum, bermanis manis muka, ya, mukanya senyum,
ya, di hadapan tetangga kita. Nah, perinciannya tinggal dirinci kembali kepada 3 perkara tadi, atau dari 3 itu lalu dikumpulkan kembali menjadi 2. Nah, sekarang beliau membawakan sebuah hadis. Kata beliau dengan membawakan sanadnya sampai kepada Al-Miqdad ibn al-Aswad, sampai kepada Al-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu an. Kata Al-Miqdad annahu qala sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu aniz zina. Ya, kata Aswad, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah bertanya, sa'ala, pernah bertanya kepada siapa? Kepada ashabahu, kepada para sahabatnya. Bertanya tentang apa? Tentang az-zina, tentang zina. Jadi Rasul bertanya kepada sahabatnya, apa hukum zina? Wahai para sahabat, apa hukum zina? Qalu, spontan para sahabat menjawab, haram. Jelas ya, karena perkaranya sudah sangat jelas, siapapun tahu bahwasanya hukum zina itu haram. Harramahullahu wa rasuluhu, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi ini bukan inti pertanyaannya. Jadi ini baru pembukaan dari Nabi. Sebenarnya ada pertanyaan inti yang akan ditanyakan. Jadi di sini beliau bertanya sebagai pembuka dulu, ya, sebagai pembukaan dulu. Kalau masalah hukum zina, insya Allah para sahabat sudah paham, dan Nabi juga paham, tahu bahwasanya para sahabat sudah tahu hukumnya haram. Nah, kenapa ditanyakan? Karena ada sesuatu yang berikutnya. Di balik pertanyaan ini ada yang Nabi inginkan. Nah, ini kata beliau, faqala, kemudian Nabi berkata, ini intinya dari pertanyaan tadi, wahai para sahabatku, la, bacanya la bukan li ya, la ayyazniya ar-rajulu, la ayyazniya ar-rajulu bi ashri niswatin, sungguh, lamnya lam sungguh bukan karena. Hati-hati ya membacanya yang belajar bahasa Arab, bukan li'anna tapi la'an. La ayyazniya ar-rajul, sungguh seorang laki-laki itu berzina bi ashri niswatin, dengan 10 orang wanita, nggak 1, 10. Kata Nabi, sungguh kalau ada orang yang berzina dengan 10 orang wanita, bayangkan dosanya sebesar apa ya, 1 saja sudah berhak untuk di apa kalau berzina itu? Kalau berzina dia apa? Dicambuk berapa kali? 1000, 100, 1000 mati nanti orangnya. 100 saja masih hidup, insya Allah kalau 100 masih hidup ya. 100 kali dicambuk itu kalau masih bujang. Kalau masih bujang ya, kalau belum pernah tahu merasakan nikah, berzina, itu hukumannya masih 100 kali cambukan. Tapi bagi yang sudah menikah, sudah pernah merasakan menikah, maka hukumannya lebih berat, dirojam sampai mati. Itu walaupun sekali, apalagi 10 kali. Nah, ini kata Nabi, orang yang berzina dengan 10 orang wanita itu aisar, masih mending, masih mending, alaihi, bagi dia, masih mending bagi dia,
min ayyazniya bimro'ati jarihi, daripada dia berzina dengan istri tetangganya. Lihat ya, daripada dia berzina dengan istri tetangganya, walaupun sekali ya, sekali ya berzina dengan tetangga, istri tetangga, itu lebih besar dosanya daripada seseorang itu berzina dengan 10 orang wanita tapi bukan tetangganya. Apalagi kalau 10 wanita itu tetangganya semua, yo, habis tetangganya jadi favoritnya, jadi playboy tetangga ya, itu tambah gede lagi dosanya, tambah besar lagi dosanya. Ini maksudnya yang 10 wanita ini bukan tetangganya, orang lain, orang lain. Itu lebih besar ya, masih mending ya, masih mending daripada dia berzina dengan istri tetangganya. Hati-hati dengan tetangga. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tetangga itu bagaikan saudara. Ya, tetangga itu bagaikan saudara. Bahkan kemarin kan kalau bisa ya, itu Nabi kira dia akan bisa mewarisi, saking dekatnya, bagaikan saudara ya, bagaikan saudara. Maka wajar Nabi katakan dosa ya, dosa seorang itu berzina dengan istri tetangganya itu lebih besar daripada berzina dengan 10 wanita. Ini menunjukkan kita harus menjaga tetangga, bukan justru malah mengganggu tetangga. Nah, ini diantara bentuk penjagaan kita dengan kepada tetangga kita, itu kita harus menjaga diri kita dari istri tetangga kita. Nah, ini juga fungsinya untuk kita menjaga pergaulan dengan para wanita di sekitar kita ya. Makanya syariat Islam itu tetap walaupun tetangga ya, walaupun tetangga itu para wanita tetap ketika keluar dari rumah ya, tetap ketika keluar dari rumah tetap menjaga menutup auratnya dengan maksimal. Jangan merasa cuma ke tetangga saja gitu, mau cuma beli sayur gitu kan, lewat keluar pakai baju daster tok, baju tidurnya dipakai, baju tidurnya nggak besar lagi kan, kecil. Nah, ini katanya kan dekat saja, nanti kalau keluar ke pasar baru pakai jilbab. Tapi kalau cuma beli sayur depan rumah saja lah, siapa tahu tetangganya sedang lirik-lirik ya kan ya, atau nggak terasa terlihat. Nah, ini justru ya karena sering ya, namanya sering kan ya, sering melihat sehingga muncul godaan, kok tangga saya kok lebih hijau gitu ya warnanya ya, kalau istri saya kok hitam ya, kalau tetangga kok hijau. Nah, ini padahal istrinya justru sebenarnya lebih hijau sebenarnya, tapi karena syaitan itu bisa membolak-balikkan mata gitu ya. Ketika wanita itu keluar, kata Nabi, idza kharajatil mar'ah, apabila wanita itu keluar, istasyrafaha syaitan. Syaitan itu bisa membuatnya bagaikan bidadari, apalagi dilihat dari belakang. Ya. Kalau dilihat dari belakang itu koyo-koyo cowok antik pol gitu ya, walaupun pas lihat dari depan nggak seperti yang dibayangkan gitu ya, tapi seperti itulah syaitan bayangkannya. Apalagi tetangga sering melihat tetangganya, ini bahaya ya, bahaya. Dan sudah tahu tetangga suaminya sering keluar ya, kerja pulang malam ya, ini harusnya justru dia menjadi orang yang paling menjaga tetangganya ya, bukan justru malah merusak rumah tangga tetangganya. Artinya, wahai para sahabat ya, kalau kalian tahu bahwasanya hukum zina itu haram, bahkan
dengan 10 orang itu dosanya lebih besar lagi, maka perhatikan ya, jangan sampai terjadi pada tetangga kita. Jangan sampai terjadi pada tetangga kita. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dosa itu bertingkat-tingkat. Ya, dosa-dosa ya. Nah, diantaranya adalah zina ini. Artinya bertingkat-tingkat, nggak sama. Jangan dibilang, wah saya kan pernah berzina sekali, nanggung, ya. Lagi, ya 2 kali kan sama aja, 3 kali nggak sama. Sekali ringan dosanya, 2 kali tambah lagi besar dosanya, 10 kali ya tambah lagi besar dosanya. Dan juga bertingkat-tingkat pada orang yang dia zinahi. Ya. Kalau ya berbeda wanita, ya berbeda-beda ya, siapa yang dia zinahi, semakin dekat kepada dia semakin besar dosanya ya. Semakin dekat wanita itu kepada dia, maka semakin besar dosanya. Siapa yang terdekat? Ibu ya, saudara-saudara. Nah, ini termasuk tetangga ya, termasuk tetangga itu yang dekat dengan kita, sehingga dosanya lebih besar ya, sehingga dosanya lebih besar. Nah, maka kita ayo jaga para tetangga ya, jaga semuanya ya, semua saling menjaga, menutup auratnya ya, yang laki-laki menundukkan pandangannya, juga para wanita juga menundukkan pandangannya ya, karena sering terjadi memang seperti ini terjadi pada tetangga. Nah, kita jaga, nasihati istrinya ya, ayo walaupun keluar cuma 1 langkah 2 langkah, pakai jilbab yang besar, tutup kalau bisa, ditutup wajah cantiknya gitu ya, ditutup ya, dan seterusnya. Baik, kemudian kata Nabi, wasa'alahum anis sariqah, dan Nabi bertanya kepada mereka tentang pencurian. Nabi bertanya kepada mereka tentang pencurian. Apa hukum mencuri wahai para sahabat? Qalu, kata para sahabat, haram. Ya, haram. Mencuri itu hukumnya haram. Harramahallahu azza wa jalla wa rasuluhu. Itu diharamkan Allah azza wa jalla dan rasulnya. Ini sudah jelas juga ya, hukum mencuri semua sudah tahu itu haram ya. Faqal, kemudian Nabi mengatakan, la ayyasriqa min asyrati ahli abyatin, sungguh seseorang itu mencuri dari 10 keluarga ahli bait, maksudnya 10 rumah itu aisaru alaih, lebih mending bagi dia, lebih mudah bagi dia, lebih ringan bagi dia, min ayyasriqa min baiti jarihi, daripada dia mencuri dari rumah tetangganya. Nah, sekarang mencuri, ingat ya, mencuri sesuatu dari rumah tetangganya. Ini yang mungkin kita rasakan lebih ringan ya, lebih ringan. Mencuri loh ya, mencuri dari rumah tetangganya. Padahal dosanya itu lebih besar daripada kita mencuri ya, mencuri 10 rumah. Mencuri 10 rumah. Ya. Maka kita kalau punya hajat pada barangnya tetangga, izin ya, sebaiknya izin, atau izin secara umum lah, izin secara umum ya, izin secara umum, tetanggaku kalau saya butuh daun pisangnya ya, butuh daun pisangnya, boleh ya kapan-kapan saya ambil. Oh iya, silahkan ya.
Ya, baru itu sudah dapat izin secara umum. Ya. Atau setiap kali dia mau ambil dia izin. Ya, minta nggak apa-apa izin daripada mencuri. Ya, jangan merasa nggak apa-apalah. Ya, nggak apa-apalah. Itu kan tetangga saja. Ya, awal-awal pertama daun pisang. Ya, besoknya mulai daun apa? Daun pintunya. Besoknya mulai daun jendelanya. Semuanya diambil, ya, karena sudah terbiasa. Karena sudah terbiasa. Dan yang kadang yang sering terbiasa lagi, ya, sering terbiasa lagi, kita itu pinjam sesuatu dari tetangga, nggak pulang, nggak balik. Ya, pinjam sesuatu dari tetangga nggak pulang. Pinjam tapi nyuri, ya, pinjam tapi ambil, ya. Pinjam tapi ambil. Nah ini ya jangan sampai kita seperti itu. Ya nggak apa-apa kita punya hajat kepada tetangga, nggak apa-apa ngomong pinjam, nggak apa-apa. Ya bukan suatu yang hina. Ya bukan suatu yang hina. Artinya kita pinjam, kita minta sama tetangga itu lebih baik daripada kita mencuri barangnya dia. Ya, mencuri barangnya dia, mencuri buah-buahannya, ya, mencuri tanamannya, atau yang lebih ngeri lagi mencuri tanahnya, ya, mencuri tanahnya, ya, mencuri bagian lahannya, diakui, ya, dan semisalnya. Ini masya Allah dosanya besar lagi. Nah ini yang menunjukkan, ya, jadi hadis ini ya dua contoh yang sangat jelas dari Nabi, biar kita bisa mikir, biar kita bisa berpikir sebesar apa sih hak tetangga kita. Oh ternyata memang tetangga itu punya hak yang besar. Kenapa? Karena dia dekat, ya, karena dia dekat. Berarti dari sini siapapun yang dekat dari kita, misal bukan tetangga, ya, justru misalnya orang dalam, pembantu rumah tangga misalnya, atau para penjaga rumah, ya, pokoknya yang ada dalam sekitar itu. Kemudian dia melakukan hal-hal yang seperti ini, dosanya juga lebih besar. Ya, lebih besar. Orang yang dia percaya untuk berada di rumahnya, menjaga rumahnya, tapi ternyata berkhianat. Nah, ini dosanya masya Allah. Ya, dosanya masya Allah. Berarti orang-orang yang mencuri di kantor itu dosanya yang mana ini dosanya? Mencuri. Ayo, yang mencuri di kantor, mencuri apa? Mencuri kertas gitu ya. Mencuri apa lagi? Curi uang, ya, korupsi. Itu berapa dosanya? Ya, berapa besar dosanya? Itu yang dicuri itu bukan orang lain gitu ya. Ini perlu diketahui, orang yang dipercaya dia bekerja di suatu instansi atau di suatu tempat, itu berarti dia orang yang terdekat di situ. Ya, orang yang terdekat di situ yang diamanahi untuk mengurusi hal tersebut, tapi justru dia mencurinya, berarti sama seperti ini. Ya, kan tetangga juga kan, tetangga. Justru lebih besar dosanya, lebih besar dosanya. Ya, makanya hendaknya harus diperhatikan. Ya, tapi ya namanya manusia, ketika hawa nafsunya sudah membara, ya sudah sangat besar, terlena dengan harta, lupa dengan hal-hal yang semisal ini. Ya, makanya harus Nabi ingatkan, mencuri, ya, berkhianat, intinya berkhianat kepada orang-orang yang sudah mempercayakan sesuatu kepada kita, berarti dosanya sangat besar. Ya, daripada kita mengganggu orang lain yang tidak kenal dengan kita, ya, yang tidak kenal dengan kita. Ya, dosanya artinya masih mending dosa orang-orang yang misalnya mencuri karena kelaparan gitu kan, masuk rumah orang yang nggak dikenal, itu masih mending dosanya daripada orang-orang yang mencuri uang negara, mencuri uang rakyat, ya, dan semisalnya. Nah, itu
Ya, sungguh besar dosanya. Maka hendaknya kita semuanya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini hadis sangat memberikan peringatan yang besar kepada kita semuanya. Tapi satu hadis lagi, insyaallah. Di sini ada hadis berikutnya, yaitu kata beliau bab yabda'u bil jar, ya, bab memulai dengan tetangga, ya, bab memulai dengan tetangga. Ani bin Umar, dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Ini sudah lewat hadisnya, ya. Jibril terus memberikan pesan kepada saya untuk memperhatikan tetangga, sehingga saya menyangka bahwasanya tetangga itu akan mewarisi tetangganya. Terus Jibril berwasiat, berpesan kepada saya tentang tetangga, sampai saya mengira tetangga itu akan mewarisi tetangganya. Nah, di sini ya mu'alif kan membuat babnya, kata beliau bab memulai dengan tetangga. Artinya kalau mau ngasih, kasihlah tetangga dulu, ya, kasihlah tetangganya dulu, ya. Tapi beliau membawakan hadisnya seperti ini, hadis tentang, ya, hak tetangga, ya, hadis tentang hak tetangga, ya, nyambung, artinya karena hak tetangga itu sangat besar, sehingga dialah orang yang hendaknya kita dahulukan untuk memberikan kebaikan kepadanya, ya. Karena hak tetangga itu sangat besar, maka dialah orang yang berhak mendapatkan kebaikan dari kita lebih dulu daripada orang lain, ya, lebih dulu daripada orang lain. Dan ini diamalkan oleh Umar, ya, oleh Abdullah ibni Amr. Nah, di sini beliau juga membawakan satu hadis lagi, kita baca saja sekalian. Kemudian kata beliau, an Abdullah ibni Amr, dan dari Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma annahu dzubihat lahu syatun, bahwasanya disembelihkan untuk Abdullah ibni Amr seekor kambing, ya. Faja'ala yaqul li ghulamihi, lalu beliau Abdullah ibni Amr berkata kepada pembantunya, kepada budaknya, ahdaita li jarinal yahudi, wahai budakku, apakah kamu sudah kasih tetangga kita orang Yahudi, ya, tetangga kita si Yahudi. Beliau ulangi lagi, ahdaita li jarinal yahudi, apakah kamu ahdaita, itu ya, bisa ahdaita, ya, ahdaita li jarinal yahudi, apakah kamu telah memberikan hadiah kepada tetangga kita orang Yahudi? Kenapa demikian? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena saya mendengar Rasul mengatakan atau bersabda, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Jibril terus berpesan kepada saya tentang hak tetangga sampai saya menyangka dia akan mewarisinya. Nah, dipahami oleh Abdullah ibni Amr bahwasanya hak tetangga itu sangat besar, sehingga kalau ada sesuatu yang ingin kita berikan kepada tetangga kita terlebih dahulu, walaupun itu orang Yahudi, ya, walaupun itu orang Yahudi. Ini amalannya para sahabat memahami hadis tersebut. Nah, sehingga Imam Bukhari membuat bab bahwasanya
dari hadis ini bisa dipahami kita harus mendahulukan tetangga. Apalagi nanti ada bab khususnya lagi, ada hadis khusus sebenarnya tentang mendahulukan tetangga. Lah, kenapa tetangga didahulukan? Dikasih. Ya, kenapa tetangga didahulukan dikasih? Ya, satu karena dia dekat. Ya, karena dia terdekat. Kedua karena yang lebih mudah untuk membantu kita ya tetangga kita. Kemudian yang ketiga, nah ini yang kita perhatikan juga. Yang ketiga, tetangga itu tahu apa yang terjadi di rumah kita. Tetangga itu lebih tahu, maksudnya orang yang lebih tahu daripada orang lain tentang apa yang ada pada rumah kita. Misal kita beli duren. Beli duren tahu ya? Pernah kan beli duren? Beli duren 3. Kira-kira ketika buka duren di rumah, yang mencium baunya siapa dulu? Tetangga dulu kan? Ya, apalagi dibawanya sambil ditenteng gitu kan, nggak pakai karung, ditenteng. Yang pertama lihat, oh si fulan beli durian. Nah, apa yang terbesit di hatinya? Apa yang terbesit di hatinya? Wah, mudah-mudahan ada kecipratan durennya gitu ya. Kalau enggak, yo baunya aja lumayan. Kalau enggak, kulitnya aja nggak apa-apa. Kan ada terbesit seperti itu. Lumayan lah, nanti diberilah 1, 2 ya. Kalau kita mau jujur ya ada seperti itu. Atau ada yang ketuk pintu ya, ketuk pintu tetangga, ketuk pintu rumah kita, datang tamu membawakan hadiah besar. Tetangga tahu, wah ada yang datang nih ke rumah fulan, bawa kardus besar ya. Apa ya isinya? Apa ya isinya? Dia dengar-dengar, oh ternyata ada hadiah besar, makanan misalnya. Mungkin terbesit ya, mudah-mudahan sampailah sedikit ke kita, kan gitu. Atau masakan, mestinya yang paling mencium baunya adalah tetangga kita. Nah, maka yang tahu lebih dulu itulah yang dia lebih didahulukan diberi ya. Yang tahu lebih dulu kondisi kita atau yang ya mengerti tentang kita, dialah yang lebih dulu diberi ya. Dialah yang lebih dulu diberi. Nah, itu kondisi kondisi tetangga ya, kondisi tetangga. Nah, seperti itu ya. Yang lebih penting lagi karena tetangga yang paling cepat membantu kita gitu ya, tetangga yang paling cepat membantu kita. Tapi kemudian juga ketika tetangga kita itu bukan orang muslim, kemudian kita ternyata mendahulukan dia, apa yang dia rasakan? Ada non muslim samping rumah kita ya, bertetangga dengan non muslim. Kita selalu mendahulukan dia. Ya, kita selalu mendahulukan dia. Ketika bagi-bagi, pintu pertama yang kita ketuk dia ya, pintu pertama yang kita ketuk dia. Apa yang dia rasakan? Pasti akan merasakan ya sesuatu kebaikan ya, merasakan sedikit demi sedikit terlihat indahnya Islam. Oh ternyata Islam itu ya, kalau dalam masalah ini tidak pilih ya, tidak pilih-pilih, yang penting mana yang terdekat ya, dialah yang lebih berhak ya, dialah yang lebih berhak, sehingga dia akan terlihat ternyata Islam itu indah ya, ternyata Islam itu indah. Kalau dalam bermuamalah ya, sehari-hari dengan orang kafir itu biasa ya, biasa. Tapi kalau dalam masalah peribadahan, keyakinan ya memang berbeda, nggak boleh saling ya menyatukan, nggak boleh, harus berbeda dan terpisah ya, tidak bisa disatukan karena berbeda akidah. Tapi kalau dalam masalah muamalah ya bisa saling memberi. Nah, nanti insya Allah
ya manfaatnya akan besar, ya dakwah akan tersebar, ya dakwah akan tersebar kepada orang-orang yang belum kenal Islam, atau paling minimal dia tidak mengganggu kita, ya paling minimal dia tidak mengganggu kita. Nah ini yang harus diperhatikan juga kepada para ikhwan yang mungkin tetangganya nggak suka gitu ya, tetangganya nggak suka, obatnya gampang, ya obatnya mudah, banyak berdoa kepada Allah, amalkan ini, ya amalkan ini, dahulukan mereka, dahulukan dia, ya berikan dia, dahulukan dia, sehingga dia akan merasa dihormati, akan merasa hatinya menjadi lembut, paling minimal tidak mengganggu. Itu yang manfaat yang terbesar. Yang lebih lagi yang kita harapkan ya bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla untuk menjadi orang-orang yang taat, ya taat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita simpulkan pertemuan kita kali ini. Jadi pada pertemuan kita kali ini kita membahas dua bab, ya. Yang pertama bab hak tetangga, artinya sebesar apa nilai hak tetangga itu, yang Nabi gambarkan bahwasanya ketika seorang berzina dengan 10 orang wanita selain tetangganya, itu masih lebih mending daripada dia berzina dengan tetangganya, atau mencuri 10 rumah orang lain, itu lebih mending daripada dia mencuri rumah tetangganya. Nah dari sini juga kita hendaknya selalu mendahulukan tetangga, ya karena saking besarnya hak tetangga, kita selalu mendahulukan tetangga ketika kita ingin memberikan kebaikan kepada kita. Karena ketika kita butuh kepada pertolongan, pasti yang kita minta pertama kali adalah tetangga kita, ya kan gitu ya. Jadi sebanding lurus, ya sebanding lurus, saling membantu. Nah itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya di tempat kita masing-masing. Kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.